Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies ingin pelaku korupsi dimiskinkan ya, itu ditakuti koruptor. Wah, luar biasa begitu kan ya. Ini salah satu yang dulu sejak awal begitu saya sudah katakan begitu ya. Waktu itu saya katakan kepada Pak Mahfud ya di sosial media begitu kan ya. Kalau Pak Mahfud berani mengatakan bahwa dan memberikan undang-undang bahwa ya koruptor dimiskinkan, itu saya kira kalau Pak Mahfud menjadi calon presiden, itu akan terpilih begitu. Dan hari ini dikatakan oleh Anies Baswedan, ya karena apa? Benar bahwa orang-orang yang kemudian sekarang kalau tidak diberi seperti itu begitu kan, korupsi semakin merajalela begitu. Pak Jokowi 2 periode saja ya di KPK saja begitu akan memperkuat KPK katanya janjinya. Tapi tahu-taunya kok seperti itu begitu ya. Anies Baswedan menjadi presiden jelas di situ begitu ya. Bahkan pelaku korupsi dimiskinkan. Saya setuju sekali begitu ya. Dimiskinkan begitu ya. Semuanya begitu ya. Itu paling ditakuti koruptor. Ya, ini mungkin ya para orang-orang pencuri uang negara mulai agak ketakutan sekarang begitu ya. Berbagai cara untuk melakukan bagaimana Anies Baswedan tidak menjadi presiden begitu ya. Saya kacau begitu ya. Saya melihat bahwa ini kacau begitu ya. Dalam artian bahwa kenapa Anies Baswedan ditakuti dan inilah jawabannya begitu kan. Ya, kira-kira seperti itu begitu ya. Ya, pada akhirnya orang tidak suka di situ begitu datang. Oh, ini nih padahal Anies Baswedan demi bangsa dan negara begitu. Orang-orang yang tidak setuju di luar mereka berarti dia mendukung terhadap korupsi ya, pelaku korupsi begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Ya mudah sekali begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, Anies ingin pelaku korupsi dimiskinkan, itu paling ditakuti koruptor ya, bagus ya. Sebenarnya ini salah satu yang manjur ya, tapi kenapa dari dulu cuma jadi wacana aja? Ya karena banyak yang ditolak situ begitu kan ya. Tergantung dari presidennya. Kalau presidennya ketok di situ begitu kan, memberikan catatan di situ, saya kira berani begitu. Tergantung presidennya. Kalau presidennya lemah ya seperti itu begitu ya. Tapi wacana itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah terwujud. Ya karena tergantung dari presidennya begitu kan. Kalau presidennya ya kuat di situ begitu, saya kira akan terlaksana begitu kan. Maka jalan satu-satunya harus ada perubahan dari luar biasa begitu ya. Perubahan ini harus bergandengan tangan bersama-sama ya. Anies Baswedan akan menepati janji itu begitu ya. Nggak tahu lagi kalau Anies jadi presiden, apakah tetap wacana atau beneran dimiskinkan. Saya kira Anies Baswedan perlu bukti nyata begitu ya. Dalam artian kalau Anies Baswedan ya 1 periode dipilih oleh masyarakat, lalu kemudian ya pelaku korupsi tidak dimiskinkan, berarti kan omong kosong begitu. Tetapi kalau Anies Baswedan memberikan bukti nyata di 1 periode kepemimpinannya, misalnya begitu menjadi presiden terpilih, maka ini sangat menjadi catatan kepada masyarakat bahwa Anies Baswedan bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar janji, bukan sekedar wacana, tapi memberikan dampak nyata kepada masyarakat begitu. Maka tidak heran, mari bergandengan tangan bersama-sama untuk menuju perubahan ini. Salah satunya apa? Ya pilihlah Anies Baswedan, kan begitu. Bagaimana Anies Baswedan ya melakukan itu kalau tidak menjadi presiden? Kan begitu logikanya begitu ya. Jadi Anies Baswedan dipilih dulu oleh rakyat, bergandengan tangan bersama-sama ya, memilih Anies Baswedan, lalu pasrahkan kepada Anies Baswedan janjinya begitu kan akan memiskinkan para korupsi begitu. Ya, ini kalau bagaimana nanti ditagih begitu kan ya. Masyarakat sekarang kan nagih begitu logikanya begitu ya. Ya tidak mungkinlah Pak Anies seperti itulah Pak Anies begitu katanya begitu ya. Mana janjinya? Mana janjinya? Anies Baswedan belum apa-apa kok, belum menjadi presiden kok sudah ditagih janjinya begitu kan. Jadikan dulu, pilihlah dulu Anies Baswedan baru kita ya melakukan itu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Kalau cuma ngomong ya pengen semua warga negara Indonesia juga pengennya begitu. Tapi apa iya Anda bisa merealisasikan bukan cuma ngomong saja? Saya yakinnya bahwa Anies Baswedan itu dengan janji-janji politiknya semuanya ditempatin begitu kan. Orang yang menolak terkait itu mungkin dia takut begitu ya. Dan bahkan tidak ingin bangsa kita maju. Kira-kira seperti itulah logikanya begitu ya. Sederhana sekali begitu. Tetapi ini menarik begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ingin Anies Baswedan ya, Anies ingin pelaku korupsi dimiskinkan. Itu paling ditakuti koruptor ya, sangat luar biasa sekali begitu ya.
Bahkan bakal calon presiden Anies Baswedan mengatakan penyitaan harta hingga aset-aset pelaku tindak pidana korupsi merupakan hukuman yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Ya pasti takut untuk mengkorupsi mereka begitu. Bayangkan, dia sudah kaya misalnya, lalu kemudian dia menjadi anggota legislatif, menjadi pejabat, tiba-tiba korupsi begitu. Ya habislah mereka begitu kan, dimiskinkan mereka begitu. Mulai dari nol lagi begitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Saya menarik dan bahkan saya setuju begitu kan. Bayar perilaku orang-orang yang korupsi itu ya semakin ya tidak tahu arah di situ begitu ya. Apa hukuman paling menjarakan? Ya menjarakan ya dalam ya praktik korupsi, dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya. Karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor, kata Anies di kuliah kebangsaan FISIP di Depok ya. Ini sangat luar biasa begitu, apresiasi luar biasa begitu ya. Anies mengatakan upaya pemiskinan koruptor itu harus menjadi pegangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia ingin hukuman tersebut diterapkan agar pengentasan korupsi berjalan optimal. Sangat luar biasa begitu. Anies Baswedan sudah tahu bagaimana sejak dulu ya sebelum menjadi oposisi, sebelum menjadi gubernur, Anies Baswedan sudah sering ke KPK, bahkan ambil ya gagasannya di situ begitu ya, berkecimpung dalam dunia itu. Bahkan ini adalah cita-cita Anies Baswedan, bagaimana ya pelaku korupsi itu dimiskinkan begitu kan. Ya biar ada kapok-kapoknya begitu kan ya, biar mereka ada efek jera ya kepada orang-orang yang korupsi begitu kan. Dan tentu semua partai begitu ya, pasti ada yang setuju dan pasti ada yang tidak begitu. Tapi kalau pemerintah, kalau presidennya kuat di situ, maka tidak akan mungkin begitu partai-partai yang kemudian tidak ingin mendukung begitu kan. Pasti mendukung begitu kan. Karena situasi hari ini tergantung ya presidennya. Kalau presidennya lemah, ya di situ itu aja begitu. Kalau presidennya tegas seperti Anies Baswedan, saya yakin ya partai-partai yang kemudian tidak setuju ya akan dibuat kebijakan yang baru dan pasti akan kena mereka begitu ya. Gampang sekali kok sebagai seorang presiden. Maka dari sinilah bergandengan tangan untuk selalu ya mendukung Anies Baswedan. Kalau ingin maju bangsa kita, pilihlah Anies Baswedan. Kalau Anda hanya berpikiran ingin itu aja, ya silakan ya pilih yang lain. Kira-kira seperti itu begitu logikanya begitu ya. Kapan mau maju bangsa kita kalau bukan sekarang lagi begitu ya. 10 tahun yang kita rasakan seperti apa rezim ini hari ini begitu ya. Anies mengatakan ya upaya pemiskinan koruptor harus menjadi pegangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia ingin hukuman tersebut diterapkan agar pengentasan korupsi berjalan optimal. Anies menyebutkan ada 3 akar permasalahan korupsi yang harus dibereskan. Pertama, korupsi karena kebutuhan ya. Korupsi ini disebabkan oleh gaji yang tidak memadai sehingga pelaku pun mencari celah untuk memenuhi kebutuhannya. Masa kurang apa aja begitu kan ya? Gaji bahkan puluhan juta ya, 20 juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran, masih kurang apa coba bayangkan begitu ya. Kalau hanya untuk makan ya, apalagi untuk yang lain saya kira cukup begitu kan ya. Ya kecuali dia memperkaya diri begitu ya. Sampai kapanpun akan muncul ini korupsi karena kebutuhan. Kenapa? Karena gajinya hanya cukup untuk hidup 15 hari. Terus 15 berikutnya apa? Sistem ya remunerasi yang diperbaiki, ucap dia. Kemudian ya korupsi ya karena keserakahan. Menurutnya korupsi jenis ini tidak terbatas ya. Anies berpendapat keserakahan hanya bisa dihentikan apabila ada hukuman yang memenjarakan ya. Bahkan ya hukuman yang menjerakan ya kata Anies Baswedan mengubah keserakahan menjadi rasa takut begitu. Bahkan terakhir korupsi yang disebabkan ya sistem yang menyebutkan korupsi jenis ini akan selalu terjadi selama sistem yang keliru masih diterapkan. Kami melihat ada 3 akar yang harus dibereskan, yaitu tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tapi akar masalahnya need grade ya sama sistem. Kalau itu ditangani insya Allah bisa. Ya dimiskinkan mereka begitu. Sangat luar biasa gagasan-gagasan Anies Baswedan ya. Masyarakat ya kita harus memberikan apresiasi luar biasa. Ada anak bangsa ya memberikan kiprah, memberikan ruang seluas-luasnya untuk memajukan bangsa kita ya, untuk mengontrol uang-uang rakyat kita begitu kan ya. Ya, menurut saya pribadi tentu Anies Baswedan lah yang kemudian harus kita pilih begitu kan. Saya menginginkan bahwa ada masyarakat yang kemudian peduli begitu kan, ya sadar diri bahwa uang mereka sendiri begitu kan, ya dirampok begitu kan, ya dicuri oleh para korupsi. Bayangkan begitu kan, uang pajak kita padahal uang pajak kita bayar cash, bayar LPG ikut juga cash, bayar BBM juga cash, bayar apapun cash begitu kan.
kok masih rugi, berarti ada yang tidak beres di situ. Anies Baswedan sadar bahwa uang rakyat yang dicuri terus-menerus oleh mereka begitu yang punya kekuasaan begitu ya, ya harus sadar dirilah mereka begitu. Masyarakat harus sadar diri bahwa ada anak bangsa yang kemudian Anies Baswedan ya memberikan statement seperti itu. Saya kira kalau menjadi presiden saya kira akan dilakukan itu begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rayan ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.